dan sudah berjalan semenjak saat itu ya. Dan ada beberapa instansi yang kurang aktif juga ya. Dan termasuk CSO, seleksi yang ada di lab dan trial di tahun 2020 atau uji coba di Pelabuhan Samudra Pitung tahun 2020 dan juga implementasi pada Juli 2022 dan bekerjasama dengan beberapa instansi. Siapa Mas? Mas Fajar Bahrudin. Iya, tadi sempat liput kegiatan perlindungan awak kapal ya. Atau betul. kita kenal lagi sepsis project ya dari Plan Internasional. Tadi ada kegiatan apa aja Mas? Tadi memang sudah saya sendiri mengikuti forum diskusi yang itu ternyata melibatkan itu elemen pemerintahan, masyarakat dan termasuk anak buah kapal, pemilik kapal dan mungkin ada istri-istri para ABK ya. ABK ya. Sekilas ketika saya mengikuti kegiatan tersebut, menurut saya memang proyek dari apa namanya? Sepsis project ya. Sepsis project ini memang bagus karena mereka sifatnya membuat kader-kader di tingkat desa. Kader tingkat desa itu untuk mengadvokasi dan mengedukasi khususnya masyarakat di pesisir ya. Jadi masyarakat pesisir nih misalkan mereka yang ingin bekerja di lautan atau ingin bekerja yang itu kapal asing. Jadi di sini bisa memberikan edukasi mana agensi yang resmi dan mana agensi yang ilegal. Karena beberapa kasus sendiri dan saya sempat meliput beberapa kejadian laka laut itu yang mungkin korbannya masih di wilayah Brebes Tegal dan yang kasihannya agensinya itu tidak jelas. Malah pernah saya sekali mendapat kabar ada ABK kapal asing yang asli Brebes. Saya datang ke rumahnya, saya hanya dapat terkait alamatnya saja agensinya. Tetapi ketika saya datangi agensinya bahkan tidak mau memberikan data, tidak mau memberikan penjelasan sama sekali dan seketika saya melihat sepertinya agensinya itu menghindar. Nah, jadi ini pun menjadi pesan atau untuk masyarakat semua, khususnya mungkin tentunya kalau di pesisir ini kan para pemudanya pasti ingin melaut, mungkin karena melihat penghasilannya besar atau pengalaman. Tapi jangan terburu-buru. Nah, lebih baik coba konsultasikan dulu karena di sini sudah ada kader apa namanya kader PAKP pelindungan awak kapal perikanan ya. Iya, awak kapal. Nah, coba di konsultasikan dulu, minta pandangan agensi seperti apa yang sekiranya itu bisa legal. Tadi informasinya ada di Desa Keluwut Brebes ya, terus ada di Desa Keramat, Desa Bongkok, Mujung Agung sama Kelurahan Sugiwaras di Pemalang. Iya. Selama liputan terkait nelayan di Brebes Tegal Pemalang, pernah ada menemui berita dengan pelanggaran awak kapal perikanan di domestik ya, di lokal. Lokal bukan domestik ya. Pernah? Pernah. Itu ada di kasusnya di Tegal, jadi di pesisir Tegal. Sebetulnya ini sebuah sistem sih, jadi sebuah sistem yang harus diperbaiki. Jadi
itu belum lama, mungkin di akhir tahun 2021 ya. Jadi ada anak muda mungkin usianya masih sekitar 21 tahun, dia ikut kapal lokal, mungkin kapal yang 2 bulan 3 bulan melaut gitu. Nah tetapi di kapal itu saya kurang tahu persisnya ketika di kapal, tetapi dia mendapat perpeloncoan atau perpeloncoan dari bulian, bahkan dari wakil nahkodanya itu mungkin karena enek mungkin ngeliat si ABK itu meminta ABK yang lain untuk mengikut. Tapi di sini pakai ya? kekerasan, itu tidak dibenarkan gitu. Iya. Dan itu pun saya kira jika mendapatkan perlakuan seperti itu untuk tidak takut untuk bercerita. Gitu. Karena bagaimanapun setiap orang itu mempunyai hak untuk dilindungi. Betul. Dan itu ada di undang-undang manapun gitu, termasuk hak asasi manusia seperti termasuk kehadiran PAKP menurut Ya. pengamatan jenengan penting nggak di Tegal Brebes Pemalang? Saya lihat penting sih, karena memang selama ini saya lihat belum ada instansi yang mungkin betul-betul fokus dalam pendampingan itu. Jika memang belum ada instansi pemerintahan yang mungkin sudah ada, tetapi maksudnya pendampingan secara langsung mau turun dan sebagainya mungkin bisa berawal dari kader mandiri masyarakat. Dari kader mandiri masyarakat ini bergerak, nah lalu untuk menggugah instansi-instansi pemerintahan untuk benar-benar mengawasi dan mendampingi aktivitas ABK ini. Karena ABK itu kasihan ibaratnya, mereka hanya ibaratnya orang mencari kerja, tetapi sewaktu-waktu mereka bisa mengalami kecelakaan, penganiayaan dan sebagainya seperti itu. Bahkan hak-haknya dirampas ya. Ya, seperti Ya, Mas, singkat tapi mudah-mudahan ini bermanfaat dengan Mas Fajar dari Tribun Jateng ya, Ya, betul, area betul. Tegal Ya, Brebes ya. tugas. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat buat sahabat jelajah desa-desa di Kabupaten Tegal Pemalang dan Brebes, terutama desa saya nelayan di Kluwut. Siap. Ini yang unik, Siduk wartawan diwawancarai. Siap. Mohon maaf. Selalu. Ya, siap. Mas. Betul-betul. Oke, Ya, terima sukses kasih. selalu. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fajar dari Tribun. Gak apa-apa. Ini ganggu Mas Benny biasa dari Visi Center, Mas. Tadi acara gimana? Kayaknya seru ini. Ya, ketemu lagi. Sangat mengapresiasi dengan teman-teman kader yang bisa mendukung kegiatan pada pagi sampai siang hari ini selesai untuk meeting validation. Banyak masukan yang mungkin untuk kedepannya program sepsis tetap berlanjut, dan besar harapan teman-teman juga cerita-cerita baik, kegiatan-kegiatan baik masih bisa dilanjutkan untuk semoga di fase 2 untuk sepsis. Kita semua berharap memang perlindungan awak kapal tetap selalu disampaikan, tetap selalu diedukasi ke masyarakat biar AKP itu tahu tentang hak-hak perlindungan awak kapal perikan. Itu mungkin Mas Wijay. Acara tadi diikuti siapa tadi? Ya, Dari yang luar negeri? tadi meeting valuation itu ada konsultannya dari USA, Amerika? Ya, konsultan dari Yusdol, Ibu Ruth dengan Ibu Clara. Apa pesan beliau? Beliau pada dasarnya kan diberi tugas untuk melakukan evaluasi terhadap program ya, karena ini sudah phase out atau mendekati akhir project. Jadi tugas beliau adalah mengevaluasi dari sisi program dan mungkin merangkum masukan-masukan terkait untuk kedepannya, program kedepannya. Satu lagi. Yang hadir juga tadi kan ada unsur pemerintah dari Jawa Tengah ya, unsur pemerintah, kemudian private sector dari pemilik kapal atau boat Tadi owner. dari Sulawesi ya? Ya, Bitung. selain di Jawa Tengah, turut hadir juga secara virtual itu dari Bitung di Sulawesi Utara. Kemudian tempat utamanya di Jakarta. Kita semua mengikuti daring dari lapangan. Tegal itu di Hotel Prembis, kemudian Bitung di Five Hotel. Iya, satu lagi boleh. Kader-kader di desa ini ya, kan membentuk dari PAKP. Betul. Kira-kira setelah fase berikutnya, gimana nasib kader PAKP Oh ke ya, depan? Apa betul. bisa? Harapan kami dari sisi program, para kader ini pun tetap memberikan
waktunya untuk mengedukasi, memberikan informasi ke awak kapal. Pastinya nanti ada support dari pemerintah atau nanti program sepsis atau sejenisnya yang nanti bisa jadi ke depan banyak bermuncul, karena ini adalah program pilot di Indonesia. Saya yakin setelah yang sepsis fase 1 ini selesai, pastinya bakalan bermunculan proyek-proyek yang lain yang bisa mungkin mendukung kader di lapangan. Jadi jangan berkecil hati, ini hanya programnya yang selesai, tapi pastinya semangat para kader kami harapkan masih tetap on fire untuk menyuarakan perlindungan awak kapal perikanan. Gitu Mas Wijay. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ini singkat, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf Mas Benny mengganggu ini. Sama-sama, terima kasih. Iya, diciduk mau masuk lift mau makan. Oke. Terima kasih. Ya, Mas. Dan ini kader unsur dari pemerintah desa Kluwut. Kita pulang, guys. Ya. Oke. Besok sesi 1 ya, nanti undangannya tak share ya. Iya, insya Allah.